Pak Prabowo dikritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang tentu butuh klarifikasi, butuh data yang komplit sebenarnya tentang perjalanan Presiden ke luar negeri. Pak Prabowo dikritik melakukan terlalu banyak perjalanan ke luar negeri. Sepenting apa? Urgensi apa sebuah perjalanan yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo ke luar negeri? Tentu Pak Prabowo sendiri yang tahu. Yang pertama adalah strategis atau sepenting apa misi yang harus dia bawa, sehingga beliaulah yang harus datang langsung. Yang kedua, siapa yang akan ditemui di sana? Kalau yang akan ditemui di sana presiden, tentu yang paling bagus adalah level presiden juga harus datang. Kalau di sana bisa saja sih mengutus menteri melakukan kunjungan kehormatan kepada presiden, tapi tentu penerimaan dari negara yang dikunjungi tentu berbeda. Pesan yang disampaikan dan cara mengabulkan pun pasti akan berbeda. Nah, itu tentu Pak Prabowo sendiri yang tahu misi, kemudian strategisnya, dan pengambil keputusan di sana. Kemudian kita lihat lagi hasilnya, apakah biaya yang dikeluarkan sebanding nggak dengan hasil yang didapat. Kalau lebih besar hasil yang didapat, tentu biaya ini bisa tidak terlalu dipermasalahkan. Kemudian yang kedua, sejauh mana upaya-upaya efisiensi biaya juga. Karena kan Pak Prabowo sendiri melakukan pemangkasan terhadap biaya-biaya yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya, baik level menteri, gubernur, wali kota, di mana beliau memangkas habis-habisan ya biaya perjalanan dinas, biaya rapat-rapat yang dilakukan oleh level-level di bawahnya. Tentu Presiden dalam hal ini menunjukkan juga komitmennya untuk menekan serendah mungkin biaya-biaya perjalanan beliau ke luar negeri itu. Tapi kita juga bisa melihat secara objektif. Kalau kita mengatakan bahwa Presiden melakukan kunjungan luar negeri itu adalah untuk bersenang-senang. Nah, perlu kita tahu kalau seorang presiden berkunjung ke luar negeri itu sebenarnya lebih banyak beban daripada kenikmatan. Kalau menurut saya ini, yang pernah juga melakukan perjalanan-perjalanan dinas kecil-kecilan, kalau kita membawa suatu tugas, maka unsur pleasure-nya itu sangat minim. Dan kalau hanya untuk niat bersenang-senang ke luar negeri, Pak Prabowo dengan kekayaan yang 2 triliun, tentu dengan mudah beliau melakukan kunjungan-kunjungan luar negeri secara pribadi untuk bersenang-senang. Beliau bisa mampir di satu negara sebulan, sampai semua negara dikunjungi tanpa ikatan protokoler. Dia bebas makan di mana saja, bebas berenang di mana saja, bebas mengunjungi tempat-tempat yang dia sukai tanpa harus ada sorotan kamera. Dia bisa lakukan itu sampai beliau meninggal, mungkin belum habis uangnya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, di sini kita perlu arif juga melihat itu, bahwa kalau seorang kepala negara melakukan kunjungan luar negeri atau perjalanan ke luar negeri itu aturannya sangat ketat, gerak-geriknya dimonitor, kemudian isinya tentu misi yang sangat besar, sangat luar biasa, dan itu perjalanan yang sangat melelahkan, beban mental apabila misinya tidak berhasil. Tentu sangat berbeda dengan yang kita bayangkan jalan-jalan ke luar negeri sebagai bentuk pleasure. Kecuali misalnya seperti yang dilakukan oleh Raja Salman dulu ke Indonesia, beliau itu datang karena membawa uang banyak. Indonesia sangat berharap beliau akan berinvestasi di sini. Itu bagi beliau bisa saja itu perjalanan yang menyenangkan, unsur pleasure-nya tinggi, dan apalagi beliau pemegang kekuasaan mutlak, tidak akan ada berani mengkritik. Jadi beliau tinggal di sini berapa lama, kemudian menyewa satu hotel menghabiskan ratusan miliar pun tidak akan terlalu banyak protes di negaranya. Kalau di Indonesia tentu kita tidak akan seperti itu. Kita yakin Presiden sudah punya pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum memutuskan kunjungan ke luar negeri itu. Dan kita tidak tahu juga apakah Pak Prabowo kemarin tidak menghadiri KTT ASEAN dengan Rusia dalam rangka mengeram kritik, atau memang belum mempertimbangkan bahwa tidak perlu lagi melakukan perjalanan itu, karena sebelumnya beliau sudah bertemu Pak Putin, beliau juga sudah bertemu dengan pimpinan ASEAN. Salam.